Guru, jangan pergi. 72 ilmu dikuasai. Sekarang kau tak terkalahkan. Bawa giok peninggalan keluarga turun gunung. Cari ibumu sana. Di mana sih kau sekarang? Berhenti! Jangan lari! Seram sekali. Bentuk energi. Lihat. Nyonya Tang, serahkan putrimu ke tuan muda kami. Tak perlu susahmu. Zhou Tianren tak berguna. Kawin putriku. Bunuh saja aku. Mau mati. Ini. Mas, lemah banget so jadi penjahat. Mau mati. Aku tak bisa. Ya. Ya. Aduh. Oh, Bibi beri ya. Aku tidak punya. Betul. Kamu. What? Lemah banget. Tuan muda takkan membiarkanmu pergi. Terima kasih. Menyelamatkanku. Penyelamat kecil. Sama-sama. Aku mau cari mama. Dadah, Nek. Tenaga dalamnya melebihi Chuning. Tak ada yang bisa kalahkan dia di Zhongzhou. Tunggu. Akun. Nyonya tua. Nyonya baik. Ada anak kecil membantu hari ini. Umumkan, cari Kaisin. Hadiah emas untuk petunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Saya. Ahuning. Aku bertemu anak mirip Xiao Bao. Namanya Kaisin. Mengembara sendirian. Lebih baik, angkat dia sebagai anak. Bu, aku punya anak. Jangan bawa sembarang orang. Xiao Bao hilang 7 tahun lalu. Tak ada kabarnya. Mungkin dia sudah meninggal. Kau harus merelakan. 7 tahun tak cukup. Akan ku cari 17 tahun. 27 tahun. Qiu Tianren mengincarmu. Dan keluarga Tang. Dia berbakat, bisa membantumu dan mirip Xiao Bao. Kau akan senang. Tak ada pengganti Xiao Bao. Bukan. Xiao Bao, aku jaga keluarga Tang. Menantimu pulang. Ayo lihat-lihat. Kena sasaran, dapat lollipop. Ayo lihat, menembak sasaran. Itu biasa saja. Lihat punyaku. Wow. Nyamuk pun kena. Jagoan panah. Ayah hebat sekali. Sayang. Aku mau coba. Anak kecil bisa tarik busur. Hahaha, kamu bilang begitu. Mari. Cuma pamer masih utuh tubuhnya. Bukan masalah kecil. Yang terparah, dia tak bisa punya anak lagi. Jadi sukses. Kejam sekali. Kejam sekali. Sayang. Cepat. Untukmu.
Senang. Ketemu ibumu belum? Belum ketemu bibinya. Agak biasalah, Pak Tua. Ibuku tercantik sedunia. Oh? Kalau anak nenek tercantik di Zongzhou, nggak mau pulang sama aku. Aku mau ikut nenek pulang. Masih panggil nenek? Panggil Waipo. Waipo. Makan perlahan. Jangan cuma nasi, ini makan daging. Nek, rumahmu besar, makanannya enak banget. Nanti kamu bisa dapat apa saja yang kamu mau. Iya. Nanti ketemu mama, merengeklah. Biar dia biarkan kamu tinggal. Ngerti? Aku yang urus. Halo, Nyonya. Mama cantik. Anak ini rasanya familiar. Mama, kenapa masih bawa balik budak ini? Aku tak setuju. Bukan. Ibu suka dia. Biarkan dia tinggal. Xiao Bao hilang 7 tahun. Rumah ini sepi sejak itu. Tidak, bawa dia pulang. Dia hanya kanak-kanak. Di luar sana cuaca sangat sejuk. Kasihan dia. Siapkan pakaian dan bekal. Atur tempat tinggalnya. Juning, simpan dia buat apa? Qiu Tianren pendendam, aku sering tolak. Nanti dibalas seperti Xiao Bao. Maka jadilah dia mangsa. Kini dia dilibatkan. Bahaya buat dia. Mama, Kaisin mampu lindungi diri dan semua. Benar, Kaisin jenius mampu kalahkan Chou Tianren. Anak kecil mustahil jadi ahli bela diri. Begini saja, kalau besok tahan setengah hari lawan kakak senior, kau boleh tinggal. Baru, kalau aku tahan, Mama harus pertahankan Kaisin. Janji, 100 tahun tetap setia. Ungkar jadi anjing. Tuan muda, orang tua itu terlalu kuat, tak mungkin menang. Dasar bodoh. Orang tua saja tak bisa tangkap. Sudahlah, pergi. Terima kasih, Tuan muda. Besok, pasukan berkumpul ke rumah Tang. Aksa nikah. Hari ini, keluarga membawa adik seperguruan baru, Kaiksin. Mari kita urus dia sikit. Kita akan tunjukkan arti sebenarnya. Kungfu. Serang. Wah, kakak senior hebat. Nampak tak? Kungfu. Seni mematikan. Sini bukan tempat main untuk budak sepertimu. Ilmu silat kau tuh cuma wayang, Sixiong. Kena latih lagi nih. Payah. Siap. Akan kuperlihatkan ilmu Tang sesungguhnya. Sixiong akan serang penuh. Anak ini tamat. Hari ini, lihatlah. Kekuatan murid utama Tang, telapak awan beraras. Oke. Hah. Di mana? Mati ketawa. Absurd. Anak 7 tahun disuruh ngatur kita. Tamparan kakak senior. Langsung kabur teriak mama. Pamit. Guru bilang, gaya-gaya kosong. Ini cuma gaya-gayaan. Sudahlah, dia masih anak-anak. Korang nih memang kurang pengalaman lah. Sudahlah. Hari ini, aku tunjukkan. Ayo lihat, inilah jurus yang sesungguhnya. Jurus tangan. Ini jurus pertamaku.
Jurus naga turun. Ya, sepertinya begitu. Ayo, bocah, tunjukkan seberapa hebat kamu. Semangsa besar. Terbelah dua. Kau jaga-jaga. Baginya separuh. Fails. Bocah, ku tak ada waktu untukmu. Pergi dari Tanjia. 3, 2, 1. Tidak. Sangat mengerikan. Jika kena pukulan ini, pasti tewas. Anak ini baru 7 tahun. Guru, ajarilah saya beberapa jurus. Oke deh. Oke. Terima kasih, guru. Hehe, guru. Bagaimana pukulannya? Begitu. Kaisin pasti kabur karena tidak tahan. Ya sudah, semoga sukses. Wah, Pak Si. Maksudmu apa? Berani sekali. Hebat sekali kau, Kaisin. Ternyata Mama sakit. Lepas aku dong. Turun sekarang. Malah suruh murid latihan. Semangka besar, Itu jurus naga. Senang gak? Udah. Pergi ya. Kaisin adalah nyawaku. Kalau dia pergi, aku tak mau hidup lagi. Mama, jangan pergi. Anak yatim bagai rumput liar, sayur kecil layu di ladang. Sudah, harus pergi. Pergi. Dah tak bisa pergi. Qiu Tianren, ayah mertua. Menantu datang sendiri melamar hari ini. Tuan muda kami. Tuan muda adalah pemuda terbaik Zhongzhou, Nona Tang si tercantik. Dipilih tuan muda adalah kehormatan besar. Jijik. Lihat dulu diri sendiri, berani mengincar anakku. Sampah. Berani kawin aku. Qiu Tianren, kau layak. Tang Chuning, kau sungguh kira aku datang minta izin, Bu? Aku mau menerimamu itu kehormatan bagi keluarga Tang. Jika kau tidak mau menikah, aku akan musnahkan keluargamu. Mama, dia sangat kampungan. Kaisin tidak mau dia jadi ayahku. Anak haram. Kau cari mati! Apas. Dia bisa hindari seranganku. Apa? Qiu Tianren, berani kau serang anak. Tang Chuning, ku lamar kau sudah lama. Kau nikahi Jiang Hai si setan. Suamimu mati, anakmu hilang. Kau cuma janda bawa 2 orang tua. Mau lawan kami? Aku baik hati, kasih keluarga Tang kesempatan bertahan. Kalau kamu menang hari ini, aku akan terus pergi bersama orang-orangku. Salah. Aku tenang. Ku buat pelan-pelan. Kau akan tundukkan keluarga Tang. Kalian, maju dulu. Aku lawan kalian. Dasar tidak berguna. Tak layak ku hadapi. Gila! Keluarga Tang. Cuma begini. Biar aku hadapi kau. Ada. Siapa dia sebenarnya? Dia Chou Bai Chuan, Algo Chou Chou. Tangannya penuh darah. Kepala keluarga terancam. Bapak tua,
Dan Ayah saja kalah dari Zhou Baichuan. Apakah aku punya peluang menang? Jangan-jangan keluarga Tang. Ayo. Ayah. Nick, kamu berbakat langka. Mau keluar? Menghajar mereka semua. Wah, sayang. Nenek sudah tua, tinjunya lemah. Macam mana nak lawan? Tenang saja, aku punya ini. Terima. Wah, jurus naga. Farana, keluarga Tang tak ada yang berani. Ganti baju pengantin. Malam ini kita. Aku lawan kau. Aduh, ya Tuhan. Ayah. Siapa kata tak ada? Nenekku bisa kalahkan kalian. Keluarga Tanggila, kirim nenek bertaruh. Tidak. Ini penyiksaan orang tua ya. Tenang, aku bisa. Percaya, satu jari bisa hancurkan mereka. Babak belur. Guru, ilmu Zhou Baichuan kejam. Nenek sanggup. Nenek dilatih olehku. Pasti menang. Ayo, kena hajar. Hei, kamu. Cepat bawa nenek pulang. Badan tua gini gak kuat lama-lama. Keluarga Tang memang sampah. Parah banget Tang Chuning mau nikah sama aku. Ngomong aja, ngapain ribet? Susah. Katak mau makan daging angsa. Nenekku lebih kuat dari kalian. Aduh. Ayo. Nak, sudah ya. Nenek sudah tak kuat berdiri. Nenek tahan. Kamu pasti bisa. Gila kamu. Ini sama saja membunuh nenek. Tuan, nenek pasti bisa. Lihat, dia bisa. Aku sudah nggak tahu. Keluarga Tang ternama. Malah suruh nenek bertanding. Sayang, kalau nenek menang, kau jadi ayahku. Jangan dekati aku. Nanti ku bunuh kau. 144. Kau cuma bikin ulah. Bawa nenek kembali sekarang. Tidak mau. Mana? Nenek, serang sekarang. Jurus naga ke semangka. Benda ini. Dia. Semangka. Dibelah dua. Buaya. Anak muda sekarang tidak tahu hormat pada orang tua. Ini aku. Aku memang belum siap. Berani ganggu istriku. Kulawan sampai akhir. Kalian keterlaluan. Patuhi aturan. Dia belum kalah, bukan giliranmu. Tang Chuning, nikahi aku atau nenekmu mati. Haturkan kepala keluargamu keranjang Tuan Muda. Lalu merengek seperti anjing. Mohon Tuan Muda kami ampuni kelantang kalian. Nenek, pakai kelopak naga. Ayo bikin semangka besar bersamaku. Semangka besar terbelah dua. Senang. Itu bukan rahasia jurus bela diri. Kau malah ingin mengirim nenekmu ke alam baka. Nenek, hajar dia sampai tak berkutik. Hapi bisa. Nenek pasti bisa. Lawan sampah ini, habisi cepat. Hei. Nenek itu. Tenaga terpukul di kelapa. Hah? Energi murni tak terbendung. Kekuatan ini. Happy. Telapak naga legendaris. Kamu bisa telapak naga. Mustahil. Di luar negeri. Sekarang juga. Bunuh nenek ini.
Nenek, sekarang, usah butuh apa saja. Naga bagus kita. Mustahil. Jurus naga, jurus pamungkas. Jurus ini sudah punah. Anak umur 7 tahun mana mungkin bisa. Kitab rahasia di perpustakaan guru sudah berdebu. Kalian orang kampung, tak berpendidikan. Guruku jenius bela diri, percaya deh. Tadinya aku biar kau mati utuh. Tua bangka, aku serius sekarang. Tareki, pukul Yunmen. 9 ekor gagak. Benar. Apa? Suruh kau pukul tadi, dasar bocah. Kau pukul aku. Ku hajar kau. Turut. Kaisin langsung tahu celah Ciu Baikuan. Anak ini benar jenius bela diri. Biksu kecil. Tutup mulutmu. Berani usik cucuku. Kalian pikir dia bisa jurus naga? Ciu Baikuan. Kali ini jika kau kalah, ku lempar kau ke gua ular. Hampa. Tidak. Cepatnya, nak. Jurus naga turun kedua. Dua naga menarik air. Ternyata benar. Dari mana dapat buku rahasia? Keberuntunganmu hebat. Zhao Tianren, usir dia sekarang. Nenek, kan ku bilang kamu menang. Aku hebat, kan? Sangat hebat. Si Chow masih berani lamar putriku. Pimpe. Pemimpin. Masih sanggup? Ya, betul. Ya. Oke. Tenaganya beracun. Ilmu gelap apa yang dipakai Zhao Tianren? Mo, kau tak bisa lawan Zhao Tianren, biar aku. Awas. Waktunya urus dendam Tang dan Zhou. Main begini tidak seluruh. Angkat. Aturan Kongzhou, perjanjian duel. Di panggung, hidup mati ditakdirkan. Tak boleh campur tangan sebelum ada yang kalah. Tang Chuning. Tang Chuning masih bisa terima lamaranku. Sekalipun tak ada pria lain, aku takkan menikahimu. Kau cari mati, aku kabulkan. Kau cari mati, aku kabulkan. Ambil 4. Silakan coba saja. Wah, makasih. Si jelek ini ternyata jago. Aku tak bisa gegabah, bisa kena karma. Kalau mama dihina, aku harus gimana? Nikahi aku, tukar kuantang, kubiarkan kau hidup. Xiao Bao tak bisa pulang tanpa keluarga Tang. Pimpe, Baiklah, kalau begitu, aku akan bunuh kalian. Jadilah budak anak Ciu Tianren, budak seumur hidup. Chuning! tenaganya berbahaya. Serang sekarang. Benar. Dasar sampah. Usai nikahi Tang Chuning, aku akan patahkan kakimu. Jadilah santapan anjing berani. Di depanku.
Di sini. Tang Chuning, kau tahu, kita tidak selevel sama sekali. Belum gunakan separuh kekuatan. Kalau sekarang, nikahi aku, kuberi kau hidup, masih ada harapan. Bajingan. Sampai mati takkan nikah. Oh! Jangan salahkan aku bila tak kau ampuni. Kenapa mataku selalu berkilau seperti bunga curi? Tak heran racunnya kuat. Ilmu katak sakti, racun terkuat. Dulu, 5 pendekar terkuat. Mengejar iblis itu, tapi semua tewas. Ini berbahaya. Ibu, awas! Mama, hati-hati! Bahaya. Kepala keluarga keracunan, racun segera menyebar ke tubuh. Kepala keluarga akan mati racun. Brengsek, kau lukai ibuku. Belah diri, seni pembunuh. Terlalu hebat. Jangan sembarangan bertindak, bisa celakakan keluargamu. Sekarang kau kalah. Begini, ku lepas nyawamu. Mustahil. Lindungi keluarga Tak. Tunggu anakku kembali. Kalau sekarang, Xiao Bao takkan bisa pulang. Ibu tunggu aku pulang. Kaisin bukan anak yang dibuang oleh mama. Anakmu itulah bayi yang kucuri dan tuang saat lahir. Dasar binatang. Masih kecil begini, tegas sekali kau. Tang Chuning, tidak tahu diri. Bertahun-tahun aku melamar. Kau malah pilih Jiang Hai si setan. Kau yang menggunaku. Sayang, suamimu mati. Aku terpaksa cari anakmu Qianxia. Dasar binatang. Kau pantas mati. Kamu nih. Anak biksu itu dilempar, tenggelam mati. Mungkin masih ada bangkainya di perut ikan. Brengsek. Ku bunuh kau. Chuning, serang. Racun sampai alis tak bisa diselamatkan. Masih bertahan. Bayo. Ku habisi kau, keluarga Tak. Jadi istriku, jangan cuma 1 anak. Bisa sampai 10 anak. Mari. Jangan sakiti mama. Iya. Kepala keluarga. Jangan berani. Menyakiti anak-anak lagi. Aku ingat, anak kecil itu dulu juga punya liontin giok sama. Kembalikan liontin giok itu. Liontin giok yang sama. Sudah 7 tahun dia mati, kau masih simpan ini. Kembalikan gioknya. Xiao Bao masih hidup. Dia masih hidup. Sejak Xiao Bao hilang, Chuning hidup bagai mayat. Tiap malam tidur pegang giok. Hatinya terluka mendalam. Terus begini tak sampai 30. Jika bukan karena giok itu, Chuning sudah lama bunuh diri. Jadi, guru benar. Tidak ada ibu di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Mama bukan sengaja tinggalkan Kaisin. Jangan ke Kaisin, bahaya. Kembalikan giokku. Sumohon. Nak jimat giok lah. Berlutut. Berlutut baru ku beri. Zhongzhou tak tahu Tang Chuning Putri Langitang. Sangat sombong. Mana mungkin dia berlutut untuk liontin jelek
Kepala keluarga jangan berlutut. Lompat. Tumohon, kembalikan Gyoku. Mama, Anak itu sudah mati. Anak itu sudah mati. Kau malah berlutut minta giok itu. Kang Chuning, mana harga dirimu? Hah? Ingin jimat giok? Datanglah. Jangan, Chuning. Sayang. Sayang Mama. Ayah pergi. Mama sendiri. Pasti jaga kamu. Kamu satu. Mama satu. sayang. Creepy, sayang, gimana? Creepy, haha. Enggak. Yuk, kita pulang. Pulanglah. Papa sudah kirim murid mencari. Anak. Anakku. Apa sih? Xiao Bao! Xiao Bao! Satu, dua, satu. Kau. Chuning, Belum kalah. Aku serius loh. Jangan mimpi. biar aku saja. Sayang, kamu bukan keluarga Tang. Cobaan hari ini bukan untukmu. Mati saja. Temui ibumu yang asli. Pergi sana. Mama, jangan pergi. Kaulah mamaku. Mama, Xiao Bao masih hidup. Aku kembali. Anak banget. Bubu, guru bilang saat menemukanku di sungai. Kau pun nampak liontin giok pada diriku. Kau memang ibuku. Kau anakku sayang. Macam mana boleh ibu tak kenal kamu sendiri? Kau anakku yang hilang 7 tahun. Bukan saja tak kenal kamu. Sekarang masih nak usir kamu. Ibu minta maaf. Ibu, jangan nangis. Aku di sini. Senang lalu jaga mama. Aku. Mama Chuning. Oh, jaga mama baik. Biar aku. Master Kaixin, sang tuan pingsan. Duel maut. Keluarga Tang andalkan Anda. Bicu kecil. Dulu gagal ku tenggelamkan, kini ku selesaikan. Aku hantar kau ke akhirat. Ketujuhmu. Saat itu aku nikah. Guru bilang, bela diri jurus maut. Jangan gegabah bertarung. Utamakan belas kasih. Tapi guru tak beritahu. Jika tak melawan, ayah, bagaimana hadapi penjahat? Keluarga dizalimi, lalu bagaimana? Kamu. Iya. Tak mampu lindungi keluargamu. Apa gunanya Anda bela diri? PXN. Sudah pahami rahasia ilmu. Maka pergilah. Lindungi yang kau sayang. Biarawan kecil, ku bunuh kau. Malammu ku dasar. Kau akan ku suruh bayar.
Aduh. Kamu hanya bocah biksu kecil berusia 7 tahun. Mana mungkin sehebat itu? Jangan-jangan. Kamu jenius bela diri sepanjang zaman. Mustahil. Sungguh mustahil. Apa? Aku salah. Jangan bunuh aku. Berani lukai ibuku. Apa? Jadi kuduk mati kau, Petri. Aku pasti kembali. Kaisin, Juning, tenang, Kaisin baik-baik. Semua aman. Zhou Tianren, dia. Dia tak bisa berbuat onar lagi. Ada ahli misterius. Kau pingsan, hancurkan ilmunya. Karma di Zhongzhou. Belum pernah ada ahli seperti ini. Ini pasti Dewi. Kirim ahli misterius lindungi kita. Keluarga selamat. Temukan kebahagiaan hilang 7 tahun. Sungguh keajaiban. Bahagia. Aku cari kebahagiaan. Tuan! Tuan rumah, tolong usir kebahagiaan. Kasihanilah kami. Kami sudah tidak tahan. Cepat usir kebahagiaan. Tuan rumah, cepat antar Kaisin pergi. Semua siap hormat. Hari ini pelatih Kaisin ajarkan kecepatan. Siap. Siap. Kami sudah tidak tahan. anak. Sabar. Kaisin masih kecil. Kamu ini. Kakek, tenang saja. Metodeku. Pasti sembuh. Gigimu takkan sakit lagi. Kenapa? Metodemu ini sepertinya kurang bisa dipercaya. Tidak meyakinkan. Lebih baik ke rumah sakit. Pasti dipercaya. Guruku dulu juga mengobatiku seperti ini. Wahai! Kakek, nasib baikmu menyala. Senang. Ada celah kecil. Celah. Tapi... Mama! Puding! Johnny, jangan lepaskan anak nakal ini. Paman Jia, Anda harus menghukum dia. Lihat ini. Kamu! Mama. Aku tidak sengaja. Dia memang sengaja. Dia memang sengaja. Tapi dia tahu tak yang kau pun sengaja. Mama, kamu tega menyuruh anakmu yang lucu ini. Sekolahku siksa. Fateh, gigi palsumu keren ya? Kau kebanyakan di gunung. Kurang ajar kebetulan. Biarkan guru mendidikmu. Tapi... Kalau tidak ke sekolah, kakek dan seniormu gantung diri depan ibu. Zhongzhou junjungan bela diri. Sekolah bisa latih bela diri. Mereka terlalu payah. Gak bisa senangkan. Maur. Awaun. Ya. Mama, kakek. Aku tahu kakek dan mama akan tinggalkan aku. Pergi pun pergi, sekolah pun sekolah. Ada apa sangat? Ayah. Lincoln limosin puluhan juta. Lincoln limosin. Wah, kaya banget. Tapi Zhongzhou hormat bela diri. Nak, rajinlah belajar bela diri. Orang kaya ini akan kami kalahkan.
Makan sampai gendut, masih makan. Bicara dong, bicara. Jangan bully, jangan ganggu cewek. Pendatang baru, berani teriak. Sudahlah, senang. Bangku juara satu seantero sekolah. Jangan cari masalah dengannya. Halo. Juara bukan alasan. Menggertak orang tetap salah. Dasar pengemis, lihat nih, tinju segede karung pasir. Aku ajari aturannya. Jangan! Tenang, Siang, aku lindungi. Juara bela diri kok kalah sama pengemis kecil. Kamu lemah begini, kami ogah. Kami cuma main sama juara. Takut dia nangis saja. Nanti kena marah guru. Besok di lomba, ku balas. Aku tunggu. Switching. Mainmu jelek sekali. Pasti kalah telak hari ini. Jangan dong sekarang kamu main-main. Nanti kamu kalah dan Sana. Ambil. Hari pertama sekolah sudah berkelahi. Nanti mama datang, kamu kena marah. Sue ngapain? Main kartu. Nggak terima kalah ya? Gak terima kalah, ambil. Bener. Pura-pura jadi mama ya? Main mahjong? Pasti dong. Senang main sama kalian. Kamu. Nah. Cucuku jago banget, nanti lihat. Siap keluar duit banyak. Dadah. Siap. Bagus. Nggak lihat. Nggak perlu. Nggak lihat. Gimana tahu keluarin kartu apa? Sue Ying, kamu udah pikun. Mau kasih kita. Cucuku memang jagoan. Ayo. Ikutan. Nggak lihat, bisa menang. Wah, bisa gitu. Liu Tiao, pon. Angin barat, pon. Tidak. Dapat Hong Zong lagi, menang. Haha bocah, kalau kamu. Dapat Hong Zong lagi, aku berhenti main mahjong. Sepakat. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Menang tanpa lihat kartu. Cuma beruntung. Tebak deh kamu nggak pegang Hong Zong. Cucuku sangat jago. Wah, nenek-nenek kecewa deh. Berhasil. Pasti cuma untung sementara. Ulangi. Cucuku juara dunia. Nggak tenang. Grandma. Tanda tangan. Kalau mama tahu soal ini, nenek juga kena marah. Marah apaan? Asyik. Tiga gendut. Iri, aku kamu punya ibu yang kuat begitu. Membanggakan. Senang, kenapa tak berani tunjukkan ibumu? Ibu biksu kecil mana bisa cantik. Jelek tak berani muncul. Tak berani muncul. Ibuku yang terbaik di dunia. Paling mama atau cantik. Juta kali lebih cantik. Nak, kamu bilang apa? Kalau mamamu lebih cantik, aku jadi anak anjing. Lihat, ada kakak yang sangat-sangat cantik di sana.
Tolong aja. Cantik banget. Hesi, Mama, Mama. Wah, cantik banget. Bu, boleh ganti ibu? Lomba sekolah ini berkat bimbingan pelatih Zhang pada panggung. Sama-sama. Bu Kaiksin, harusnya kamu beri apresiasi. Hargai. Kami tidak butuh cara begitu. Mengandalkan kekuatan. Benar-benar berbakat. Anakku sepertiku unggul di mana saja. Perempuan penggoda. Anaknya lemah, pedang saja tak bisa pegang. Kelihatan banget, sibuk dandan, tapi anaknya terbengkalai. Jadi anaknya tak punah. Cantik tapi tak bisa apa-apa. Anakku Kaiksin itu anak paling hebat di dunia. Dia hebat. Bisa kena bullseye. Kalau anakmu bisa kena pusat sasaran, aku akan kirim angpau 10.000 di grup wali. Nah, biar kau tambah pengalaman. Semangat. Anakku mewarisi gen terbaik dari saya. Tidak hanya tampan, tapi juga hebat. Bu Panghu, bagi angpau dong. Gen sebagus ini yang kamu miliki. Jangan ngeles ya. Dapat 5.000, makasih. Merusak fasilitas umum. Bercerai. Apa? Hahaha, guru. Masuklah. Ini urusan pribadi, kau sengaja. Di sini yang bertanding bukan cuma anak, tapi juga orang tua. Di Zhongzhou, hanya keluarga Tang lebih kuat. Dan anak saya. Kau dan anakmu pasti kalah. Patuhi aturan. Keluarga terakhir di lomba orang tua anak dapat. Kami juara sukan. Ayo. Siap dengan semangat. Ini adalah perang tanpa asal. Yes, Mother. Akan kuhancurkan mereka. Aturan permainan. Bertahan boleh tangkap kantong pasir. Kena badan berarti gugur. Jika kantong tertangkap, boleh serang balik. Tak jadi curang. Anakmu pantas saingi anakku. Perempuan kampungan. Lebih cantik dariku. Kutukan kau. Berkeliling saja. Pertandingan mulai. Lima, enam, tujuh, delapan. Suka. Hati-hati. Mama senang jika menang. Nak sayang, Kaisin akan membalas. Gelandangan kecil pasti kalah. Mustahil anak kecil tahan banyak karung pasir. Juaranya jelas si gendut. Jahat.
Tahu aja. Pak Liu. Tekan sendiri. Jurus pamungkas. Gelandangan kecil tewas. Nah. Cepat, Lan. Hebat. Mama senang kamu menang. Keren banget. Pelatih Zhang, kau berani bagi anak saya marka sifar. Walau kau letak pisau di leherku pun. Sayang, 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 sayang. Hore, bagus. Kalah tapi senang. Ibu juga tidak senang. Ibu cantik, kamu bukan bos kita lagi. Sampah. Jangan dong. Bos, kami anak buahmu sekarang. Cium dong. Oh, Senang ya, kamu dipecat. Anakku tak bersalah. Apa hakmu memecat dia? Karena kau miskin, kau si miskin hina. Baru saja kau ancam aku. Berani saingi Tuan Fatiger kami. Cepat kembalikan piala itu. ibuku bukan melarat. Lincoln limusin mewah. Kau pernah lihat? Kalau kalian kaya, aku rela sujud. Bisa saja. Oh, sini. Nunggu. Hanya keluarga Tang yang punya limousin Lincoln. Jangan-jangan kau. Aduh, aku lupa bilang. Nama lengkap ibuku Tang. Selamat. Tang Chuning. Kau kepala keluarga Tang. Aku kalah. Kau juga. Sayang. Kenapa masalah keluarga Tang? Ayo, Kaisin. Kakek, lihat. Kaisin juara acara sukan sekolah. Kaisin, sudahlah. Pergi mandi dan tidur dulu ya. Baik. Apa yang berlaku? Astaga. Zhou Tianren berbuat curang. Bersekongkol lawan ketua Zhongzhou. Menuduh keluarga Tang nakal pajak. Kini toko-toko keluarga, latihan silat, ditutup paksa. Uang di bank. Semua dibekukan. Jika begini terus, tak bisa jaga hidup biasa keluarga Tang. Jika ketua memaksa kita bangkrut, saat itu kita tak tertolong lagi. Para murid harus bubar. Chuning, bagaimana ini? Chen Gozong tiba. Hanya wali kota mampu hadapi ketua. Tetapi wali kota ini perilakunya selalu sukar diramal. Seluruh Zhongzhou tak pernah melihatnya. Temui wali kota. 7 tahun. Baru menemukan kebahagiaan. Aku pertahankan warisan Tang. Agar hidupnya nyaman. Boleh. Aku teman kamu pergi. Nenek, Kaisin baru bahagia. Apa akan hilang lagi? Jangan khawatir. Nenek punya solusi. Tita, harus bantu ibumu menjalin koneksi. Biar urusan lancar. Gimana caranya? Duit bisa bikin segalanya jalan. Tapi, Kek, uangnya udah kebekuan semua. Oh, ya betul. Waduh, gimana ini? Aku nggak pernah hidup susah. Aku tak pandai cari uang. Lebih penting bahagia.
Mau pergi kemana sih? Mama, mau jalan-jalan di luar. Jalan-jalan pakai baju gini? Rahasia kita hampir ketahuan. Masalah di rumah banyak. Jangan bikin masalah, pergi. Tua muda, memang bikin pusing. Kamu ergo. Sayang, ini rencana cari uangmu. Iya, setiap kali guruku tidak kebagian makanan, dia ajak aku lakukan ini. Selalu dapat, tapi guru bilang ini tipu. Dia. Nenek Kang yang terhormat. Kapan malah jadi seperti ini? Tanya. Nah, ini dia. Katanya mau jual. Mana barangnya? Inilah. Ata, setelah dia pergi, aku lebih tenang. Syukur masih ada buku rahasia. Sayangku. Tidak. Hah? Mana buku rahasiaku? Tenang. Buku legendaris Obral bukan cuma 99. Cuma 9.999 rupiah. Benar. Ini asli atau palsu? Tidak tipu siapapun. Asli. Ayo lihat-lihat. Jangan sampai terlewat. Tata, kamu berbakat untuk buku latihan bela diri. Mau beli satu? Buku bela dirimu ini, gambarnya bagus, telapak dewa, palsu, 10.000 rupiah. Ini kitab ilmu silat asli, kesempatan sekali seumur hidup. Sungguhan, sekarang penipuan kakek cucu, jual kitab ilmu di jalan. Haha, kau tak tahu harganya. Kepala pelayan, ini jual apa? Lapor Tuan Tua, kitab ilmu silat. Kitab ilmu silat. Sayang, usia saya sudah senja. Latih ilmu silat lagi. Tak bisa bangkit lagi. Dia panggil kakek, lihat kulitmu. Kakek, tulangmu sangat istimewa. Cocok sekali dengan ilmu abadi ini. Nih, mau beli satu enggak? Ilmu awet muda. Harganya berapa? Harga fix segini. Kakek kedua orang ini penipu, rahasia ilmunya palsu semua. 100 juta. Murah banget. Asisten bayar. Oh, kak, makasih banyak. Ini beneran. Apa ini? Jelek banget. Gambar apa? Kamu ngapain? Apin! Dasar anak, kenapa merobek barang kami? Aku memang. Ibuku bilang, asal senang, boleh apa saja. Dasar anak nakal. Berani menggertak anak kami. Yo. Wah, kamu si santri kecil. Kamu ini benar-benar tidak masuk akal. Kami mengejar kami di sini. Anakmu yang mulai merobek barang kami. Anakmu yang salah pertama. Buku jelek, robek saja. Robek sebanyak dia mau. Cuma kertas rusak. Kalian setan berani melawan aku. Tahukah kau ayahku? Ayahku Ligang. Ligang.
Cuma bawahan keluarga Li di Zhongzhou. Inilah anak tunggal Li Gang yang dimanjakan. Bapakmu siapa? Kau merobek buku rahasiaku. Buku rahasia itu buku susunanku untuk dijual. Kau harus minta maaf. Minta maaf. Buku sampah ini kau sebut buku rahasia? Bocah nakal. Kecil-kecil sudah menipu. Berani suruh anakku maaf? Jangan ngawur. Anakku cuma jual kitab asli. Kami keluarga Tang terbesar di Zhongzhou. Tang apa lagi? Ayo, cepat lihat ini. Dua penipu besar dan kecil ini berani menipu di bawah terang matahari. Ini buku ilmu bela diri asli. Bubuk. Ini langka. Lihat. Dia sebenarnya jual apa sih? Ilmu Yin tua. Telapak dewa, ilmu yang tua. Ini ilmu legendaris langka. Mungkin ini benar. Mereka penipu. Adia, trik begini bisa sukses di Zhongzhou. Rahasia asli biasanya jadi harta keluarga. Mungkin ada di sini. Anak ini lucu. Masih kecil sudah menipu. Penipu. Dua penipu ini jual palsu. 10.000 buku. Itu sangat kecil. Nana, kembalikan saja buku rahasia ini, lihat lagi. Kalau berani menipu, akan kubuat dia bayar. 10.000 buku. Nenek ini berpakaian layak tapi ikut-ikutan menipu seperti cucunya. Matanya. Anakku robek buku ini. Itu berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan. Dasar anak tak berbudi. Masih mau anakku minta maaf? Tak, kitab rahasia ini asli. Asli. Bajingan. Kau berani menipu di Zhongzhou? Laporkan ke polisi, tangkap mereka. Benar, tangkap budak ini dan dididik betul-betul. Penuh dengan dusta, tak tahu pun siapa orang tuanya. Fang Lian! Nenek, baik-baik saja. Nenek sihir. Kau merobek kitab rahasiaku hari ini. Kau bikin nenek marah. Kaijin pasti akan menghajarmu hari ini. Oh, nak apa? Hah, aku yang cantik. Aku takut. Akan kulihat. Mau mempermalukanku. Kata guru, terlalu banyak. Kitab langka milik kami. Bersaing aliran. Per buku minimal 1 juta. 10.000 per buku. Bagi kebaikan Central State. 1 juta. Anak biksu. Kamu yang merobek barang cucuku malah minta ganti rugi. Hai. Nanti ku bayar. Nak, robek ini. Tunggu. Bagus robekannya. Tepat. Memanjakan anak sama dengan menghancurkan kalian keterlaluan. Merusak barang kami. Siap-siap bangkrut. Jika kitabmu asli, aku ganti rugi utuh. Bisa buktikan keasliannya. Perbuatan jahatmu pasti kena karma. Bu, sudah selesai robek. Wah, hebat. Nah, hadapi penipu ini nanti. Beri mereka pelajaran. Kitab rahasiamu asli bisa dibuktikan. Dia bisa buktikan. Tuan ini lumpuh kaki, tapi berpakaian mewah. Tenaga dalamnya kuat, bukan orang biasa. Kitab rahasia terakhirku ada di tangannya. Pengamatanmu tajam. Tunggu, ini lambang Wang. Dia kepala Wang. Salah satu 5 besar Zhongzhou. Betul. Kakek kami kepala Wang Zhongzhou. Yang mulia, manual rahasia saya. Sembuhkan kaki Anda. Saya ganti saya. Jika buku ini bisa sembuhkan kakiku, urusan ini aku yang uruskan untukmu. Tapi jika palsu, Wang takkan biarkan penipu lolos. Sudah tetap. Baik. Ilmu rahasia asli akan dijual di jalanan. Penipu kecil. Ini pasti bohong. Pembohong. Kau kira aku orang besar? Kalau asli, aku ganti berapapun yang kau robek. Kalau palsu, kau dan si Nenek harus berlutut minta maaf ke anakku.
aku. Tuanku jadi saksi adil. Kau tamat. Kakek, mulai sekarang. Pak. Hidup kekal. Dewa perkasa. Kitab ilmu sakti budak ini betul-betul wujud. Mustahil. Anak nakal itu penipu. Wang Lao, tenaganya hebat. Belum lagi, tidak ada efek. Tetap saja tua bangka. Berani tipu Pak Wang? Wah, segera tangkap dia. Ilmu ini belum sempurna. Kalian nak buat apa? Kalau Pak Wang latih kita palsu dan bermasalah, celaka. Tangkap dia. Cepat. Pak Wang sudah tua. Buktinya kalau ada masalah, kalian sanggup tanggung. Bodoh semua. Kalian akan menyesal. Tak. Kesempurnaan gaib. Jaga nyawa tiada lain. Tiada lain. Tuhan matahari muntah bulan. Abadi. Tunggu, cepat lihat. Aku berhasil. Hahaha. Wah, ini kitab ilmu sakti. Kaki pincangnya sembuh total, bahkan tampak lebih mudah. Jadi ini kitab ilmu sakti. Tentu saja. Itu ilmu sakti dari guruku sendiri. Kitab asli si bocah ini. Kamu pikir apa sih? Gak bayar mau kabur? Seksin. Bayar. Wanita jahat dan anak nakal itu merobek 12 buku rahasiaku. Bangsat. Menurut harga pasar. Bayar aku. 12 juta. 12 juta. Dasar minta 12 juta seperti mulut singa. Buku sampah nih. Janji tak guna. Aku takkan bayar sepeser pun. Kakak Wang. Mereka ingkar janji meremehkanmu. Kau harus berpihak padaku. Hai ya. Wah, panggilan kakakmu bikin aku semangat. Bujukan tak mempan. Kataku hukum. Aku ganti. Aku minta suami bayar. Boleh? Bu, kenapa kita yang bayar? Buka mulut, semua ini gara-gara kau. 1,2 juta lah. Astaga. Hello. Mak Ai, dah 1,2 juta kau. Nyesal. Telat. Oh ya, lupa nak bagi tahu kau. Saya mah. Kau. Keluarga Tang? Selamat. Jawaban betul. Keluarga Li harus hilang. Ayo nak. Kita pulang. Jumpa lagi, Kak Wang. Kita pergi pengurus. Terbang. Salah dia robek kitab kita. Hajar. Enak. Maur! Kitab ilmu apa? Itu komik yang dilukis oleh Kaisin. Orang jual kat luar, rupanya boleh kutip duit banyak. Keluarga Tang kami. Jadi jelek. Hei tua bangka, itu semua kitab ilmu silat asli. Udah, stop. Uang ini akan saya kembalikan. Protes! Itu hasil kerja keras Kaisin. Tolak! Protes tidak sah. Keluarga Tang tidak menerima harta haram. Sudahlah. Aku urus Kaisin. Juning. Fokus saja cari wali kota. Hei, kau tua pun masih boleh? Biar ayah dekat dengan Kaisin. Pergi. Wali kota ini jarang terlihat. Serius tak tahu kat mana. Bubu. Siang hari bangunnya capek. Siang bolong.
Matahari dah tinggi. Ayo bangun. Sate. Nggak asyik di taman. Mending ke wahana. Aduh, tegak berdiri. Kurang ajar sekali. Sikapmu berantakan. Jom ikut aku. Ini taman. Sikit lagi lah. Aku akan ajarkan Tai Chi. Untuk ketenangan. Dan menghilangkan kebiasaan burukmu. Ayo! Waktu pagi para dewa. Masih kalah sedikit sama aku. Wah, Pak Tang. Ini cucumu, loh. Kamu mirip aku, tukang bual. Kakek tua, jangan ngawur. Di kecil, kamu belum tahu. Kakekmu ini paling payah di taman kita ini. Naik tangga saja gagal. Bawah, nggak bisa split. Cuma bisa Tai Chi cupu. Dia tuh payah. Payah benar. Katanya harus nyempetin. Kok memalukan banget. Sudah tua sih, tulang keropos. Apalagi si Chow yang waktu itu ngajar aku terus. Sampai setengah umur pun belum pulih. Kakekku bisa terbang nyemplung bumi. Dia nggak mau saingan sama kalian. Kalau dia latihan pull up, bisa sampai puluhan ribu kali. Wow. Ayo maju, lawan. Ini cucu Lautang. Pasal Lautang. Bisa pull up sampai 10.000 kali, loh. Yang kedua hampir. Tukang membual. Tuan lebih baik pulang, bahaya kalau ketahuan pasukan Jepang. Sudah setahun di sini, tidak ada yang tahu. Tapi, disuruh diam di rumah terus-menerus, mending mati saja. Lihat tuh. Ada yang seru. Kakek, ayo tunjukkan kehebatanmu. Pak Tang, gagal juga nggak apa-apa. Toh kita lagi di taman. Semua tahu kamu paling jago, jangan dipaksa. Betul, jangan dipaksa. Kamu sih. Siapa bilang aku gak bisa? Hah? Dasar bandel, nanti ku hajar. Hei. Pak Tang, tubuhmu tidak kuat. Jangan memaksakan diri. Turun saja, banyak yang antri. Perhatikan baik-baik. Kakek akan bertarung. Aduh. Noi. Tak apa-apa. Pak Tang, kamu bisa lakukan lebih dari 10.000. Pak Tang, udahan, kecepatannya terlalu tinggi. Tekanan udara jadi negatif. Aku hampir nggak bisa napas. Udahan udah. Lu mantap betul. 10.000. Kakekku lebih kuat. Aku mau hidup lama. Tenang saja, Kek. Senang, bisa. Aku akan kembalikan semua muka yang telah hilang. Haha lucu deh, lumayan seru juga. Pak Fang, kamu yang paling jago di sini. Semua kemampuan dikuasai. Kamu gimana? Ayo tantang Pak Tang, tunjukkan kehebatanmu. Wah, sudah sore. Senang. Ayo kita pulang. Masih ingin main? Ya. Tak, istirahat dulu. Aku bantu. Lawan. Kakek, ini kakekku. Wah, kamu. Kau lemah, biar aku lawan. Aduh, ini aku. Aku tidak. Haha, mulutmu besar sekali. Pak Tua baik, hari ini aku akan temu si muda ini. Lanjutan cerita.
Si kecil ganti kakek berperang. Perang besar. Uji kekuatan dia. Aku tidak ragu lagi. Waktu seberat ini, pria kuat pun tak sanggup angkat. Laupang, kau cukup kuat. Anak kecil, menyerahlah. Kau tak mungkin menang. Seru sekali. Kaisin, kau sekarang sehat. Baik, oke. Memang kamu kuat. Deh, kita nggak usah adu kekuatan lagi. Ata. Adu pedang. Mustahil kau bisa. Lao Fang masih kekanakan. Dia mana tahu main pedang? Kamu curang, besar melawan kecil. Tidak adu artinya kalah. Aku menang hari ini. Khawatir melukai kakek jika terlalu kasar. Kau, anak kecil. Depat. Sekarang kakek tidak akan terluka. Berani kau menghina aku. Kau nakal sekali. Keluarkan tanganmu dari belakang. Papa, kakek terlalu lemah. Aku kasihan. Si kakek hari ini bakal hajar pantatmu. Ayo, pedang! Pantas! Hebat kau. Aku serius sekarang. Aura pedangmu kuat. Tak kusangka kau sehebat ini, bahkan Lao Fang pun tak biasa. Luar biasa. Ayo lagi. Senang aja bisa bikin kuat banget gini. Terlalu lemah. Kamu nakal. Aku tidak mau main lagi. Kakek Fang, bangunlah. Anda kan? Kakek, aku menang. Apa? Kamu menang? Kakek Fang sengaja mengalah. Cepat minta maaf. Minta maaf pada kakek Fang. Maaf kakek. Tak kusangka. Teknikmu payah. Satu jurus pun tak kuat tangkis. Harus pergi. Pak Tang, ini cucumu beneran. Bukan diculik dari mana-mana tempat keh. Iya. Wah, Pak Tang. Cucumu sangat berbakat. Berbeda dengan anakku. Hanya tahu bikin onar. Tak bisa apa-apa. Wah, senangnya. Aku paling tua. Kakekmu pun harus panggilku kakak. Kita langsung akrab. Apo, angkat kau jadi adik. Sekarang kau adik keduaku. Nanti, Kak Uang. Nanti kita hidup sendiri. Aku panggilmu kakek, kau panggil aku kakak kedua. Iya? Kamu. Aduh. 2 kilo angin timur. Guan Gong perang di Changsha. Dian Wei muka kuning. Hari ini riang, ya. Senang terus, kan? Cucu manisku. Dia mana mungkin nakal? Tidak demam. Mama. Kenapa? Pemimpin kota belum ketemu. Sudah kudapatkan fotonya, mungkin bisa ketemu. Foto sudah dikirim. Aku harus pergi. Carikan saya. Hei, bocah. Tuan Fang. Tuan Fang, waspada. Fang Xixin, hari ini kau akan mati. Mati kau. Bangsat Jepang, kau tak layak membunuhku. Fang Xixin,
Dalam bertarung kami kalah. Zaman sudah berubah. Aduh. Senang. Bahaya. Ngapain kau? Lari cepat. Akulah kakek. Juara Chongzhou. Lihat senjata api langsung kabur. Dasar anak kecil, sibukin urusan orang segala. Fang Shixin dulu. Pahlawan sejati. Mati di tangan. Kalian bajingan Jepang. Takdir kejam. Kau tak tahu diri. Berani halangi penjajahan Jepang. Jika Zhongzhou jatuh, Rakyat akan selamat. hahaha. Hari ini, lebih baik aku mati di tangan kalian. Kubuat kalian berdua jadi tumbalku. Fang Xixin, kau cari mati. Pergilah mati. Senang. Dan Mustahil. Kau bisa tangkap 1 peluru. Bisa tangkap 100 itu. Mati kau. Habis tembakannya, giliranku. Oh, berhenti. Senang. Kamu hebat sekali. Tangan kosong. Cuma hindari peluru. Kau kira aku memuji? Ah, mau jadi pahlawan ya? Tulang-tulang tua ini nanti kau bikin remuk juga. Lihatlah aku. Lihat baik-baik. Iya. Kalau kamu nggak apa-apa, Lao Fang, kami pulang dulu ya. Tunggu. Terima kasih sudah selamatkanku. Ku berikan pedang ini padamu. Terima kasih, kakek Fang. Kami pergi dulu ya. Oke. Iya. Lao Fang latar belakangnya rumit, bagian Kaisin hindari saja. Hindari masalah. Hamba mohon ampun Tuan Kota. Jika bukan Kaisin, nyawa hamba ini sudah hilang di tangan orang Jepang. Selidiki Kaisin akan datang berterima kasih. Masih saja, hari itu, untuk Qiu Tianan, kita semua sempat pingsan karena keracunan. Tak tahu kebenarannya. Jujurlah pada kakek. Yang menyelamatkan keluarga Tang dulu. Pahlawan misterius. Apakah kau? Pastilah. Rado. Terjual ke keluarga Wang. Asai. Itu pasti. Harta pusaka guru. Ayah. Uang yang sialan. Cuma bayar 10.000. Terus dibeli. Kitab bela diri langka. Kenapa kau ikut senang ngawur begini? Siaksin cuma anak 7 tahun. Mana ada banyak kitab bela diri. Ayo makan. Baik. Lihat. Kenapa cuma ubi jawar? Karena kakekmu angkuh. Mengembalikan 10 juta lebih hasil kerjamu ke keluarga Wang dan Li. Keluarga Linggan terima, kakekmu menyumbangnya. Keluarga kita kini Cuma bisa makan ubi. Aduh, kakek minta maaf padamu. Kakek sudah pikun. Senang. Ini bukan ubi. Ini paha babi. Paha babi. Iya. Ini ikan. Ini kehidupan. Ini panggang. Coba cicipi. Nggak mau. Paha babinya enak.
Hahaha, enak banget. Lalu hahaha, tertawa terus. Lidot. Masih mimpi keluarga Tang makan daging? Nyatanya ubi. Jauh Tian Ren. Kodok buduk. Dan Cuning, jaga anakmu, jangan biar dia menggigit orang. Mau apa? Sok jago karena banyak orang. Aku ingatkan kalian. Aku ini orang tua. Mati kau. Pasti. Anak saya. Sakit-sakitan. Jika kau berani berdunia, ketawa. Walaupun ada gunung emas di rumah. Kuhabiskan kalian mari sini. Hah? Maju. Ah! Cepat pergi. Jangan tipu saya, Tang Chuning. Keluarga Tang sudah bangkrut. Ketua Zhang sudah menyita bisnis keluarga Tang. Semua aset keluarga Tang sekarang milikku, termasuk rumah ini. Rumah ini pun milikku. Nice. Kau dan Zhang bersekongkol. Menuduh Tang menghindari pajak. Mana hukumnya? Hukum. Akulah hukumnya. Sekarang hanya kepala kota yang bisa. Selamatkan Tang Chuning. Kalau kau jadi istriku, mungkin aku bisa jaga kemakmuran dan kemuliaan keluarga Tang. Mimpi tinggi lagi. Kaki ketika kamu sudah berani. Tang bangkrut sudah dipastikan terjadi. Nanti kau bahkan takkan pernah makan ubi lagi. Mati kelaparan saja. Kubunuh kau dulu. Lihat, aku punya dokumen resmi di tangan. Rumah ini sekarang milikku. Kau malah mendudukinya dan berani memukulku. Berani kau meremehkan Ketua Zhang. Mau masuk bui. Tuanku wali kota telah tiba. Siapkan hadiah. Aku ucap terima kasih sendiri ke Kaisin. Siapa berani usik Kaisin atau Tang? Masih belum pergi. Ayo kemari. Hancurkan rumah tak. Wah, ini warisan berharga keluarga Tang. Jangan dihancurkan. Bagaimana? Kakek hanya kena tekanan, tak parah. Tua tak berguna. Tang Hong tua. Murid Tang lemah. Tang tanpa penerus. Tang Chuning, jika kamu menyerah, mungkin aku jamin rumah leluhur dan nyawa ayahmu. Mustahil. Aku akan temui pemimpin kota minta keadilan untuk Tang. Kakek itu. Aku kenal. Kau kenal? Biksu kecil macammu kenal wali kota. Bohong. Kaisin, beritahu dia. Gimana kamu kenal wali kota? Pas latihan pagi di taman sama kakek. Ketemu kakek itu, dia pernah kalah sama aku. Upum. Latihan pagi di taman. Sok menang aja. Duh, keluarga Tang dari tua ke muda udah gila semua. Faifin, penguasa berkedudukan tinggi, tak mungkin latihan pagi di taman. Bangsawan kota tak mungkin olahraga di taman. Senang sekali. Pernah menyelamatkannya. Ini pedang dari Tuan Fang. Bangsawan kota kuat. Mana mungkin aku kalah dari murid biksu kecil sepertimu?
Aku laporkan ke Ketua Jang. Menghina bangsawan kota sama dengan seluruh keluarga di penjara. Loh, bukankah ini? Santai, ini cuma candaan. Telan pedang ini. Aku baru bilang ke pemilik warung. Telan pedang. Gue bisa kok. Senang tanpa perlu. Nggak mau. Aku nggak mau. Udah kenyang. Aku bukan babi. Kamu langsung percaya saja. Polos banget. Lumayan lah. Gak perlu kagumi nenekku. Lupakan saja. Rumah Tang akan kuhancurkan. Apa syaratmu untuk lepas keluarga Tang? Jadi istriku. Putus urat biarawan ini dan buang. Baru Tang ku lepas. Kau sudah payah. Masih mengincar ibuku. Keterlaluan. Hancurkan rumah Tang. Tak ada sisa. Ku buat kandang babi. Jangan keterlaluan, brengsek. Gak terima. Ayo pukul aku kalau berani. Ketua Zhang akan buat keluargamu meringkuk di penjara. Jangan nekat. Kamu gak bisa lawan Chow Tawa dengan Chow Tianren. Bahaya. Hahaha, ampun dah. Ibu, mana mungkin lupa. Tante mukul kamu. Aduh. Nenek tua seumur hidup tak lihat permintaan bodoh begini. Cari pukul. Nah. Dia pukulan. Gembira banget. Dia benar-benar bisa menari. Kakak beneran deh. Berani pukul aku. Aku nggak bakal biarin kamu lolos. Katak busuk. Sudah besar kok nangis. Aku sedikit saja tidak boleh. Iya. Tertipu biarawan kecil. Apes. Bahasa Inggrisnya apa? Aku kebal. 1. Kenapa? Enggak kapok ya? Salahku. Mati kau! Kunci toilet. Maaf, kebanyakan ubi. Iya. Chow, kenapa? Tolong, lo mau. Siapa berani? Dengar tak? Ayah, sialan. Ini kota mesti hadir. Kalau tidak, aku hancurkan keluarga Tang dan habis warisan keluarga Tang. Hancur gara-gara biksu ini. Pelajaranmu belum cukup. Berani kau? Ini Hongzhou. Ini wilayah Ketua Zhang. Beraninya kau angkat bakul sangat. Berani lancang di sini. Ketua Zhang, Anda datang. Saya bawa dokumen Anda. Menyita rumah Tang. Tapi mereka menolak. Malah memukul saya. Ketua Zhang bersekongkol. Dan memfitnah kami. Tidak pantas jadi ketua. Peduli apa? Di Zhongzhou, aku tertinggi selepas wali kota. Hidup mati kuasaku sepenuhnya. Mati! Silakan! Tua Bangka, aku penyelamat. Penyelamat wali kota. Ganggu kami akan. Wali kota akan hancurkan pantatmu. Bocah biarawan, masih berani? Aku bawa 30.000 pasukan. Kalau tidak nurut, serahkan aset keluarga Tang. 34. Ini gemuruh pasukan 30.000, tentara sedang bergerak.
Saat ini 30.000 tentara ada di luar. Biarawan muda, sehebat apapun kau ini bisa lawan 30.000 tentara. Juning, ini bagaimana? Kak. Hanya 30.000 tentara. Kanan hitam. Ayah. Anak sombong. Mubu, bawa Kaisin dan ayah duluan. Aku jaga belakang. Telapak dewa. Ketua, 30.000 pasukan kalah telak. Apa? Ya ampun. Senanglah, kau luar biasa. Jadi kaulah yang kalahkan Chow Tianren dulu. Kenapa soalan kau sama seperti kakek? Tentu saja senang. Lain macam mana lagi? Tang Chuning, warga Tang Tamat, bahkan 300.000. Aku ratakan keluargamu, hanya wali kota yang bisa selamatkanmu. Zhang Deva, kau sok berkuasa. Kau berani ganggu penyelamatku. Wali kota. Pemimpin kota Anda datang. Aduh. Salam, pemimpin kota. Saya pewaris Qiu Qianren. Sobat, senang ya. Hari ini saya datang khusus. Terima kasih atas nyawaku. Senangnya. Anda penyelamat pemimpin kota. Pastilah. Kakek Fang ini, katak jorok dan kakek brengsek, menindas ibuku. Apalagi adik kedua saya, yaitu kakek saya sendiri. Pingsan. Keterlaluan. Seumur hidupku melawan Jepang. Kau sebagai ketua kamar dagang Zhongzhou Menindas rakyat. Jadi antek jahat. Tuan Kota, ampuni aku. Tuan Kota, Direktur Cheng, aku salah. Semua karena janji Qiu Tianren. Kasihkan harta keluarga Tang padaku. Makanya aku ganggu orang baikmu. Ketua Jang. Kamu. Perintahkan. Pecat ketua Zhang Deva, sita semua hartanya, serahkan ke Zhongzhou. Zhang Deva menyalahgunakan jabatan, rampas harta. Tak terhitung. Tanpa jabatan ketua, hanya tinggal kebinasaan. Chow Tianren, keluarga Chow, juga dicoret dari Zhongzhou. Muzur, semua orang, dibuang ke gurun barat laut. Aku benci. Kadok bujuk. Berani usik mama. Kena pembalasan tuh. Hahaha. Nona Tang, kalau bukan anakmu, saya sudah tewas. Mari. Berlian triliunan, emas berlimpah. Kemakmuran tak terbatas. Emas dan berlian berlimpah. Segala tanah emas untuk Nona Tang. Bu, kita jadi kaya raya. Ah, jangan. Kami tak layak. Hadiah ini terlalu mewah. Apa nyawaku tak sebanding dengan harta ini? Terimalah saja. Anggap sebagai tanda terima kasih. Mohon diterima. Oh, lagi. Posisi Zhang Deva kini di tanganmu. Xiao Kaixin takkan diganggu lagi. Baik, terima kasih Tuan Pemimpin. Tu jaga, ku simpankan untuk Kaixin. Nanti setelah hujan, ulang tahun. Kaixin yang ke-8. Mohon kehadiran wali kota di pesta ulang tahun. Oke, siapa suruh saya abang dia? Mesti datang. Haha. Ulang tahunku. Tunggu. Perlu urus sesuatu sebelum hari lahir.
Sebelum 8 tahun, temui ibumu untuk ramuan penyelamat. Kalau tidak, tubuhmu akan meledak. Oh, baru ingat? Ya. Aduh, tidak bisa. Cepat pergi. Habis tenaga. Tak tertolong lagi. Ini tak tersembuhkan. Sayang, anak tuan. Astaga. Anakmu kayaknya. Anakku kenapa? Ya. Katakan, katakan. Juning. Coba tenang dulu. Dia anakku. Dia anakku. Anak yang kucari 7 tahun. Sekarang dia sekarat. Mana bisa tenang? Dokter, benarkah tak ada cara lain? Anak ini lahir lemah. Takkan hidup sampai setahun. Tapi, Kekai sudah 8 tahun. Pasti ada master bela diri kelas atas. Paksa bukan meridian untuk panjang umur. Menjadikannya jenius bela diri langka. Kalau bisa temukan ahli itu, Kaisin bisa selamat. Paksa perpanjang hidup. Paling lama 8 tahun. Sekalipun ahli ini ditemukan, sudah tidak bisa ditolong. Katamu tadi. Juning. Mungkin ini takdir Kaisin. Tidak. Tak terima. Aku harus selamatkan Kaisin. Ahli misterius itu bisa perpanjang hidup Kaisin. Aku juga bisa. Juning, hentikan. Meski kau wariskan seluruh kekuatanmu kepada Kaisin, tak mampu selamatkan dia. Pak, biarkan Juning mencoba agar hatinya lebih lega. Dewa-dewa, Buddha, hamba Tang Chuning. Jadi vegetarian, takkan menikah. Hamba mohon, sembuhkan anakku. Ada yang memanggilku. Ada yang memanggilku. Tukang sihir apa? Berani ganggu Tang? Tunggu Pak Tua. Tua Pak Buddha. Bagaimana kau? Masih sekuat dulu. Kau dan Kaisin apa hubungannya? Mungkinkah kau? Penderma. Jawabannya ada padamu. Padaku. Apa itu? Jika itu nyawamu. Aku rela. Sialan. Ya ampun. Guru, tak adakah jalan lain? Anakku hidup menderita. Anak yang susah ditemukan. Dia nak tengok dia besar. Bobo, asal Kaisin selamat. Bahkan nyawaku. Masuk neraka 18 pun aku rela. Agar cintamu terpenuhi. Penuhilah kasih sayangmu. Sebuah hadiah. Menemanimu walau lama. Tak menyerah. Tak gentar lelah. Temanimu di jalan panjang. Mama tak bisa lagi hari-hari ke depan. Hampa. Tumbuhlah sehat dan bahagia. Kamu begitu menyayangi anak ini. Tak sia-sia dia datang jauh untukmu. Sebenarnya, hanya perlu setetes darah hati
untuk bahagia. Syukurlah kau sadar. Ibu hampir panik. Kok tidur lama banget? Lucu banget sih. Waduh. Udah nyoba. Loh, ada di sini. Dasar bandel, kan sudah kubilang. Nah, energi dalammu kelewat kuat. Temukan ibu kandungmu. Baru bisa diselamatkan. Atau kau tewas mengenaskan. Aku tidak sengaja lupa. Jadi, Anda guru Kaisin. Terima kasih guru merawat anakku. Terima kasih atas penyelamatannya. Bangunlah. Kaisin baik. Aku pulang ke gunung. Mulai sekarang jalani hidupmu sendiri. Jangan kembali ke gunung. Hei, Master. Guru takut aku naik. Mencuri ilmu rahasia guru, berikan langsung padaku. Ku bawa ke Mama. Murid durhaka. Kau mau habiskan semua hartaku. Murid durhaka, jangan kembali ke gunung. Biar aku hidup 2 tahun lagi. Mama, jadi Maiden Hair Sutra cocok. Kamu latihan. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku bisa memukulmu. Oh, kelak kita berempat. Hidup rukun, penuh bahagia.